Tokoh panutan dalam ASN berakhlak. Disusun oleh Sulistia Ayu Kirana, Latsar CPNS Angkatan 22. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tahun 1940 sampai tahun 2009, adalah Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh ulama, pemikir, dan aktivis yang dikenal karena perjuangannya dalam membela hak asasi manusia, keberagaman, demokrasi, dan reformasi birokrasi. Nilai-nilai ASN berakhlak pada Gus Dur. 1. Berorientasi pelayanan. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang sepenuhnya mengabdi kepada rakyat, khususnya kelompok rentan dan terpinggirkan. Contoh aktualisasi: menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, misalnya dengan mencabut Inpres No. 14/1967 dan menjadikan Imlek hari libur nasional. Melindungi hak-hak kelompok minoritas agama, etnis, dan disabilitas. Gus Dur memahami bahwa pelayanan publik harus mengedepankan kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar formalitas administratif. 2. Akuntabel. Gus Dur adalah sosok yang berani bertanggung jawab atas semua kebijakan dan keputusan, meskipun menuai kontroversi. Contoh aktualisasi: transparan dalam mengambil keputusan, seperti saat memberhentikan sejumlah menteri karena alasan etika. Tidak segan mengakui kesalahan secara terbuka. Menolak campur tangan pihak luar dalam kebijakan strategis negara. Beliau menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk integritas moral, bahkan jika harus menanggung risiko besar di dunia politik. 3. Kompeten. Gus Dur adalah intelektual, ulama, sekaligus negarawan yang sangat luas pengetahuannya. Contoh aktualisasi: menguasai banyak bahasa asing, Arab, Inggris, Belanda, Prancis. Produktif menulis artikel, buku, dan jurnal pemikiran. Mampu memimpin organisasi besar seperti NU dan PBNU. Kompetensinya tidak hanya teoritis, tetapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. 4. Harmonis. Gus Dur mempromosikan keharmonisan antar umat beragama dan antar bangsa sebagai fondasi bangsa. Contoh aktualisasi: mengunjungi gereja, vihara, dan sinagoga sebagai simbol penghormatan pada keberagaman. Menolak intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Beliau percaya bahwa keharmonisan bukan sekadar toleransi, tapi pengakuan aktif terhadap hak dan martabat semua kelompok. 5. Loyal. Kesetiaan Gus Dur terletak pada konstitusi, nilai-nilai kemanusiaan, dan bangsa Indonesia, bukan pada kekuasaan atau kepentingan pribadi. Contoh aktualisasi: menolak politik uang dan tekanan elit dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetap memegang prinsip meskipun dikritik atau ditentang banyak pihak. Tidak memanfaatkan jabatan untuk keluarga atau kelompoknya. Loyalitasnya adalah bentuk keteguhan pada prinsip luhur, bukan kepatuhan buta pada struktur. 6. Adaptif. Gus Dur mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk dalam konteks sosial, politik, dan teknologi. Contoh aktualisasi: mendukung keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi. Mengkritisi rezim Orde Baru dengan pendekatan budaya dan komunikasi modern. Mendekati isu internasional secara luwes dan diplomatis. Keberaniannya menerima dan mengelola perubahan menunjukkan bahwa adaptif bukan berarti kompromi, tapi kecerdasan bersikap. 7. Kolaboratif. Gus Dur percaya bahwa bangsa ini hanya bisa dibangun melalui kerjasama lintas sektor dan lintas kelompok. Contoh aktualisasi: membentuk kabinet dari beragam latar belakang politik, agama, dan etnis. Merangkul aktivis, pemuka agama, dan pemuda dalam gerakan sosial politik. Mendorong dialog nasional melibatkan semua elemen bangsa. Gus Dur bukan pemimpin yang bekerja sendiri, melainkan pemimpin kolaboratif yang membangun konsensus dan gotong royong.
Kesimpulan, Gus Dur adalah personifikasi nyata dari nilai-nilai berakhlak. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah gabungan dari pelayanan tulus, akuntabilitas tinggi, kompetensi, keberpihakan pada harmoni, loyalitas prinsipil, keluasan adaptif, dan semangat kolaboratif.